Saya pengen ngeliat orang makan nggak kue saya dapat. Dewi, ini siapa yang masak kue? Saya mau order, ibu saya nggak marah di situ. Oh, gitu. Jadi memang dibuka ya kesempatan itu ya. Waktu itu kan Sarina baru buka ya. Nah, waktu itu ada salah satu desainer ahli ya di bidang fashion, orang Itali. Saya dipakai top model tetap di Sarina waktu itu. Ya karena saya bilang kalau kita bucin mati loh dimainin sama laki-laki. Jumpa lagi pemirsa, ada banyak jalan menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal karakter diri kita melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Saat ini, perempuan Indonesia telah memiliki akses luas dan terbuka dalam menempatkan perannya dimanapun. Tantangan sesungguhnya untuk para perempuan yaitu mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi pilihannya. Terkait dengan perempuan Indonesia, di studio saat ini sudah hadir seorang tokoh perempuan tanah air yang kiprahnya hingga saat ini telah menjadi inspirasi perempuan lain. Selamat datang saya ucapkan kepada Ibu Dewi Motik Pramono. Terima kasih sudah hadir di studio. Alhamdulillah diundang ke studio yang bagus ini, saya bersyukur benar. Diundang untuk ngobrol sama Ibu Kusuma. Terima kasih. Sebelum kita berbincang lebih jauh, mari kita simak profil Ibu Dewi Motik Pramono berikut ini. Dr. Tri Puspa Dewi Motik atau yang lebih dikenal dengan Dewi Motik Pramono adalah sosok perempuan pengusaha terkenal di Indonesia. Dewi aktif dalam berbagai kegiatan usaha, pendidikan, dan kemasyarakatan. Ia juga dikenal sebagai penulis, pengajar, dosen, dan motivator. Ia telah menulis sebagian perjalanan hidupnya sejak SMP hingga kini dalam buku-buku diari yang tersimpan rapi. Dewi Motik merupakan socio-entrepreneur yang aktif menggelorakan koperasi dan usaha kecil menengah pada rakyat kecil. Dewi Motik juga terkenal atas kiprahnya sebagai pendiri dan Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI dan Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KOANI periode 2009 hingga 2014. Bagaimana karakter yang dimiliki Dewi Motik hingga berhasil dalam karirnya yang cemerlang? Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari akan mengupasnya untuk Anda. Ibu Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Senang sekali saya Ibu hadir di podcast ini. Saya malah alhamdulillah diundang ke podcast ini. Saya belajar ini ada studio lagi yang bagus, yang anak-anak muda pegang. Tuh lihat semuanya di depan tadi yang welcome juga anak-anak muda. Saya senang. Regenerasi jalan terus. Terima kasih. Saya mau tanya ini Bu, apa yang orang tua terutama ayah dari Ibu Dewi ini yang menanamkan sukses menjadi perempuan sampai saat ini? Saya tuh bersyukur lahir dari sepasang suami istri. Yang dua-duanya kebetulan sebetulnya kalau dibilang keturunan pangeran, dua-duanya keturunan pangeran. Ayah saya keturunan pangeran dari Bunga Mas Lahat, yaitu dari Pangeran Abdurrahman. Sedangkan ibu saya keturunan dari Pangeran Danau dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Saya lihat mereka berdua itu walaupun mereka anak bangsawan tapi sangat-sangat down to earth. Ibu ayah saya itu mengajar pertama basic, saya dapat begini, saya bersyukur sekali. Apalagi sekarang udah makin umur begini ya, udah tunggu panggilan Allah. Yaitu saya diajarkan agama, basic agama itu sebetulnya Al-Quran Nur Karim. Saya gak kampanye tentang agama Islam, tapi saya mengatakan, Anda pertanyakan, saya katakan bahwa saya belajar banyak ilmu agama yang sebetulnya implementasinya adalah bid dunia wal akhirat. Kejar dunia seperti besok kita meninggal. Jadi kalau saya bersyukur banget ayah saya tuh ngajarin pertama tentang disiplin. Ayah saya nomor satu, nggak ada kata-kata azan subuh kita nggak dibangunin. Bangun anak 8 diketok satu persatu, kamarnya satu persatu, 8 kamar ketok, bangun. Ya kita udah biasa, on time. Karena segitu kita terlambat, adik-adik yang lain tuh kakak yang lain marah, ngapain sultan bangun. Jadi kita berusaha, dan ayah mengatakan bahwa dia memberikan kesempatan kita, ya itu kamar mandi banyak, semua banyak, jadi nggak bisa kita mau males-malesan. Jadi saya di situ saya lihat bahwa
Iqra, membaca dan waktu, demi waktu, di Al-Quran juga ada ayat demi waktu. Itu membuat kita selalu memberi waktu untuk diri kita. Kata Anda mengatakan, gimana caranya? Sederhana. Who do you think you are? Kita ini adalah tukang pinjem nomor 1 di dunia sama Tuhan. Jadi kalau kita mau sombong, apa yang boleh sombong? Tukang minjem kok. Gitu. Jadi saya tuh banyak sekali agama yang saya diajarkan sama orang tua saya, kedisiplinan ilmu. Dan satu, kita guru ngaji itu ampun dari kecil kita udah disabetin tangannya kalau kita nggak mau dengar omongan guru ngaji. Tapi saya pikir ya sabet pakai lidi ya, tak gitu. Jadi saya merasa bahwa kalau saya nggak diajarin, mungkin saya juga nggak seperti ini. Jadi saya kata, kedua orang tua saya mengajarkan, yaitu Al-Quranul Karim untuk mengajarkan kita ilmu dunia dan akhirat. Luar biasa sekali. Ibu Dewi kan ayah itu seorang pengusaha ya. Yes. Apakah peran beliau itu juga memudahkan Ibu Dewi akhirnya menjadi seorang pengusaha? Banyak pengusaha yang sukses, anaknya nggak satu pun yang sukses. Iya. Jadi bukan tergantung sama harta ya. Menurut saya pendidikan ya. Ayah itu mendidik kita betul-betul. Coba kayak gini, kayak anak ayah kita lagi makan, atau ada telepon temennya dari Dr. Zainal Abidin. Terus tutup, dia bilang gini, tuh dokter, dengerin ya, semua kamu ya, mama ayah kerja setengah mati, kamu semua harus jadi dokter. Dokter apa sih ya? Kita umur 7 tahun, 10 tahun. Dokter tuh apa? Dokter gendut, karena kita punya private dokter gendut tuh dokter orang Belanda di Jalan Lembang. Jadi kita bilang, justru dokter gendut yang suka nyuntik, kalau kita sakit, enggak. Dokter itu di atas Mr. Inderrechten, itu di atasnya segala macam, itu orang yang maha terpelajar. Jadi kamu mau ilmu apa juga, jangan sampai dokter penyakit. Saya paling takut sama dokter penyakit, karena kalau dokter penyakit kan disumpah. Kalau kamu nggak melakukan sumpah dokter, kamu dosa. Jadi saya bilang jangan dokter itu, dokter ilmu aja, ilmu semua ilmu. Ya. Ilmu. Jadi situ saya mengatakan bahwa jadi kita di otak kita dokter. Alhamdulillah jadi kita S3 itu yang maha terpelajar. Jadi itu menurut saya, pendapat saya, diberikan motivasi, tapi dikasih kesempatan mau sekolah di mana aja, ayah siapkan diberi dananya. Fasilitas itu ya. Oke, baik. Nah, Ibu Dewi sendiri mengawali karir sebagai pengusaha seperti apa? Apakah tadi ya background pendidikan tadi sudah, tapi ada skill atau hal-hal lain yang memang berperan suksesnya Ibu menjadi pengusaha? Saya bersyukur orang tua saya walaupun dia kaya raya, tapi tidak membatasi anaknya untuk cari uang. Saya SMP kelas 1 loh, saya udah punya uang sendiri. Oh ya? Karena apa? Saya lihat ayah ibu saya masak. Ayah ibu saya tuh teman-temannya dulu kan nggak ada bakery ya, cuma ada lautan, ekcuan, mawar kali ya, nggak ada lagi yang lain. Jadi saya tuh selalu lihatin apa ibu saya masak kue. Saya bilang aku bisa, tapi sebetulnya idenya bukan gara-gara apa, karena pengen tahu aja. Kalau bilang sekali karena kepo ya, saya masuk ke dapur, ibu saya ke dapur, saya ikut masak. Jadi saya lihat, ternyata kan ibu saya kan belanjanya bahannya dari Kedutaan Besar Amerika dulu kan, kita nggak ada supermarket, nggak ada. Jadi kita kalau kita sahabatnya dari Duta Besar Amerika bisa dikasih belanja, kita ikut-ikutan kita belanja situ. Jadi ibu saya masak, tapi semua bahan mahal dari Amerika. Sedang saya pikir kenapa mesti bahan mahal, aku bisa buat, umpamanya dia buat pakai walnut ya, pistachio kan mahal semua. Kenapa nggak pakai kacang tanah aja, kacang Bogor aja kita potong-potong juga bisa kan. Jadi saya bilang jadi ada inovasi sendiri. Ibu saya nggak marah, saya ikutin resepnya. Tapi saya bukan dengan sendiri, tambahin kan, kalau korma kita dari dulu selalu dapat korma impor dari kita potong kecil-kecil masukin. Jadi saya campur semuanya itu jadi punya fruit cake-nya kalau ibu mahalan punya, aku mah yang Indonesia punya lah gitulah. Terus saya tambah inovasi supaya dulu kan nggak ada pelembut tepung ya, belum ada waktu itu. Jadi saya masukin ragi, saya masukin sesuatu yang susu bayi, susu adik saya minum, dimasukin ternyata kalau itu masukin 2 sendok 3 sendok agak lebih lembut tepungnya. Jadi saya punya dari awal memang sudah sangat inovatif ya. Dan tidak, saya bersyukurnya saya tidak dilarang orang tua saya untuk taruh hasil karya saya. Kalau ibu saya ngajak coffee morning atau lunch time bersama teman-temannya dari Women International Club, jadi itu saya dibawa. Saya keluarin, jadi saya masak, terus langsung pulang sekolah saya langsung lari, saya pengen lihat orang makan nggak kue saya. Dapat, Dewi ini siapa yang masak kue? Saya.
mau order, ibu saya nggak marah di situ. Oh, gitu. Kalau Jadi memang dibuka ya kesempatan itu ya. Saya bilang kalau mau satu loyang 5.000. Saya tanya sama ibu modalnya berapa nih, saya bilang mau pembantu kan saya ambil dari semua tepung ibu saya semuanya. Itu jadi contoh bahwa ibu saya tidak melarang untuk saya melakukan sesuatu yang halal. Oke. Tapi aneh, nggak mungkin orang kayak ibu cari uang sendiri kan? Iya. Bu Dewi, berarti usaha pertamanya dulu di bidang boga ya? Memang boga ya? Karena ya tadi saya lihat ibu saya masak, cuma ya saya bandel punya kayak kastengel kan mestinya potong-potong segini-gini ya kastengel. Saya enggak, saya buat mainan, saya buat boneka kecil gitu loh. Jadi memang sangat kreatif. Jadi anak ibu saya coba ketawain aja, tuh makan lebih enak. Cuma saya suka kasihan dipotong tuh tangannya kecil gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, ibu saya nggak jadi soal. Dari usaha yang Bu Dewi lakukan selain boga ada nggak Bu? Apa ya baju jahit dong, saya punya jahit. Saya punya saudara jago jahit, saya bantu dia. Jadi saya kasih dia cash, saya selalu kasih modal. Jadi dia dapat uangnya langsung, sedang saya mesti nunggu sampai laku bajunya dong. Saya nggak apa-apa karena uang. Jadi boga, kemudian busana gitu. Apakah kalau busana juga kembali ke masa lalu Bu Dewi? Bu Dewi kan dulu model ya. Model kan saya tuh waktu itu masih kecil, masih belum jadi jadi seneng fashion maksud saya seperti aja. Itu boleh cerita pengalaman jadi model waktu itu kalau berkenan. Jadi gini sederhana sekali, ya sosial lagi, program sosial lagi kan, ibu saya kan anggota Women International Club, pengurus lah waktu itu. Jadi mereka kalau Women International Club itu dari dulu programnya ada sosial, memberikan bantuan setiap tahunnya kepada yayasan sosial. Jadi salah satu caranya buat ada mengadain fashion show. Di waktu itu ingat sekali di Pancaniaga di Jalan Kramat Raya, di lantai Mutiara, lantai berapa tuh? Di situ mereka selalu mengadakan acara di situ. Dan itu di Jalan Iman Bonjol, di sebelahnya KPU sekarang itu kantornya WIC dulu itu ya di situ. Jadi saya pikir mereka bilang, udah deh, dia bilang sama, yuk Ibu Motik anaknya kan cantik tinggi, pakai aja supaya nggak bayar, ngerti nggak? Jadi ya saya senang dong didandanin sama top desainer pada saat itu. Saya pakaian, saya jalan. Nggak taunya banyak yang lihat langsung. Sejak itu saya diminta langsung, waktu itu kan Sarina baru buka ya. Nah, waktu itu ada salah satu desainer seorang desain dan ahli di bidang fashion, Dielo Astrologo orang Itali. Saya dipakai top model tetap di Sarina waktu itu. Dari tahun situ, berapa itu? Umur berapa? Aduh saya mau 18 tahun kali. 18 tahun. Kemudian ikut kontes, ada None Jakarta. Menang, alhamdulillah. Itu pertama ya? Pertama, terus udah menang Ratu Jakarta Fair, terus Ratu Luas Imada Ikatan Mahasiswa Jakarta. Jadi saya cuma iseng-iseng, itu biasa kepo, pengen tahu gue menang nggak gitu aja. Oke. Iseng-iseng yang akhirnya berhadiah ternyata ya. Betul. Iya. Bu Dewi, kan kiprahnya ibunda sebagai aktivis, Ibu Dewi juga punya kegiatan sebagai pengusaha, model tadi, kemudian bergerak ke dunia organisasi perempuan. Kalau saya membaca kan Ibu ada mendirikan IWAPI dan kemudian kiprahnya banyak ke organisasi yang lain. Itu sebetulnya idenya awalnya kenapa sih Bu? Saya punya kakak orang pinter, namanya Profesor Kamala Motik. Itu kakak saya itu ada role model saya, Ibu Kamala Motik. Yang baik. Dia udah cantik, pinter, hebat, dan terkenal. Udah deh. Jadi bagi saya mempunyai kakak yang begitu, dia satu menjadi motivasi saya. Saya mesti lebih bagus dari dia. Itu motivasi. Jadi saya kepengen sekali karena apa? Dia selesai sarjana ekonomi UI. Jadi saya juga mesti selesai UI. Ngerti nggak? Saya alhamdulillah S2 saya di UI. Jadi saya sudah dia cantik, manis, populer. Gue juga mesti cantik, manis. Akhirnya saya jadi top model of the year dan setiap kali saya bukannya apa? Majalah Varia, kayak majalah Femina, kayak majalah Dewi, kayak muat semua saya di situ. Jadi saya merasa bahwa saya dianugerahkan kakak yang tersayang yang membuat dia adalah seorang teman diskusi, jadi juga kompetitor, jadinya mesti bagus sama-sama bagus. Dia mesti bagus, saya juga bagus. Jadi itu yang membuat saya motivasi dan saya betul sayang sama kakak saya, mengagumi dia karena dia pintarnya luar biasa. Jadi IWAPI itu kita berdua pulang dari kantor ayah saya ngobrol.
kenapa nggak kita buat Kadin perempuan, kenapa kita nggak buat himpunan pengusaha muda Indonesia, kan laki-laki semua tuh kita buat perempuan. Nah di situ jadi kita berdua ngobrol, terus kita kumpulin teman-teman, tapi teman-teman tuh kan nggak ngerti organisasi itu kan waktu, otak, tenaga, uang, networking mesti banyak. Mereka maunya ya nggak bisa. Kita mesti all out 24 hour kalau mau melahirkan satu organisasi itu. You need 24 hour all out. Saya membuat organisasi lebih dari 10 organisasi, termasuk Wanita Indonesia Tanpa Tobacco, Ikatan Ahli Boga Indonesia, banyak sekali yang saya buat. Itu saya ngerasa bahwa itu kalau mau melahirkan sesuatu, apalagi organisasi massa non-NGO non-government organization, itu have to be all out. Baru bisa jalan tuntas, habis itu keserahin sama orang. Jangan kita kangkangin terus-terusan bertahun-tahun kok masih kita jadi ketuanya, berarti kita bodoh dong. Gak bisa regenerasi. Gak bisa regenerasi. Waktu itu saya cuma 2 kali, saya udah siapkan pengganti saya. Urusan orang bilang gak mau, ibu mau terus-terusan. Itulah satu kesalahan orang, kalau dibilang terus-terusan, lu pikir lu paling bagus, hehehe. Give kesempatan. Justru kalau kamu kasih kesempatan sama orang, there is compare, ada perbandingan. Ada kemajuan apa enggak, dan kita juga evaluasi diri kita sendiri. Saya bersyukur semua organisasi yang saya pimpin rata-rata tadi yang berkembang pesat dengan penerus-penerus yang hebat ya Bu ya. Oke. Ibu kan banyak menjadi delegasi ya sebagai anggota organisasi, pemimpin organisasi, delegasi nasional ke luar negeri gitu ya, forum internasional. Ada pengalaman yang unik apa Bu yang Ibu bisa sharing? Saya rasa seluruh pengalaman saya itu unik banget. Semua ada uniknya. Semua ada uniknya, nggak bisa kita compare ini. Semuanya. Semua ada uniknya. Semua umpamanya kayak saya pertama kali saya ketemu Indira Gandhi ya. Saya masih pertama saya bersama Ibu Lesya Susanto. Begitu saya pergi sendiri sebagai pimpinan delegasi. Waktu Bu Lesya Susanto saya masih ece-ece ya, masih ketua anggota Kowani sebagai wakil dari IWAPI. Terus saya lihat begitu cara berbicara segala macam. Saya bilang, terus saya langsung bilang saya perbaiki. Kenapa? Kita kalau lagi di luar negeri itu, you have to know you're the ambassador of your country. Kita jangan sok-sokan segala. Every time you make something happen, itu ada on behalf of your country. Betul. Karena automatically segitu kita ke luar negeri, kalau saya bagus pasti dibilang orang Indonesia yang bagus, kalau saya jelek pasti dibilang orang Indonesia yang jelek. Padahal cuma satu orang. Representasi negara karena that's Indonesian delegation. Jadi saya belajar banyak bahwa apalagi penyakit orang kalau udah pejabat ataupun orangnya jadi pimpinan suka rasa-rasa sok sibuk, sok males, nggak bisa. You have to be all out. Ketemu banyak orang, itulah kesempatanmu untuk mengembangkan bantuan pada orang lain, tadi amal jariah. Saya selalu berpikir untuk saya dikasih kekenyangan, begitu kebahagiaan dari orang tua saya, apapun warisan orang tua, apa yang saya punya terlalu banyak for me, so I like to share to other people. Itu yang saya pikir, kenapa enggak? Saya bilang sekarang umur saya 75. Kok masih 75 nanti tanggal 10 Mei saya 75. Jadi berapa bulan lagi. Tapi saya selalu mengatakan bahwa apa yang kau miliki itu that's not yours. That's pinjaman dari Allah, you have to share. Titipan banget. Bu Dewi kok sehat? Bukan sehat, dikasih Tuhan sehat aja. Pengen gue capek banget nih hari ini. Tapi karena ya udah. Tapi tadi ada pengalaman bertemu dengan Indira Gandhi. Saya ketemu dengan Indira Gandhi, saya ketemu Lady Diana, saya ketemu sama Nasir Bhutto segala macam itu. Saya kalau bukan Allah yang ngasih kesempatan, Res Walesa dari Polandia waktu dia baru jadi jagoannya tuh, saya ketemu sama dia di istana segala macam. Filipina, Imelda Marcos, apalagi Imelda Marcos itu hanya ilmunya sederhana sekali. Jadi saya bawa rombongan. Dia sebuat 58 lebih dari 65 ibu-ibu organisasi IWAPI harus membuat bazar minggu besar di organisasi internasional hotel dan restoran. Nah pada saat itu saya bilang saya siap. Kalau saya bawa rombongan sebesar-besar apa, jadi kita dikasih spesial pameran untuk wanita pengusaha Indonesia IWAPI. Nah pada saat itu saya langsung bilang sama Butin, saya mau diundang nih untuk dibuka sama Imelda Marcos. Ibu Tin mau titip nggak barang untuk saya untuk Ibu Tin? Ini Ibu Tin Soeharto, Ibu Presiden. Yang 32 tahun berkuasa. Jadi saya ketawa, saya bilang, kami kan saya coba, namanya usaha gitu loh. Bu, kayaknya ini undangannya Bu Melda yang buka. Ya undang Bu, kasih hadiah supaya di stand nanti waktu di stand kita. Saya bilang on behalf of ibu negara saya membawa apa dari Ibu. Terus tak pikirkan saya,
Waktu saya bilang, kalau kelambi batik belum tentu dia mau pakai karena baju mereka gaya gitu. Jadi saya kasih patung aja, patung. Jadi saya lupa, terkenal sekali waktu itu pemahat Bali yang paling terkenal daripada saya itu. Nyoman Nuarta bukan? Masih yang dulu. Belum yang dulu, top banget waktu zaman Bung Karno, zamannya Bung Karno, Soeharto, Butin. Jadi saya dikasih, terus waktu saya ditelepon sama ajudan, Bu, ingat ya Bu Dewi, ini bukan pilihan Butin loh, pilihan Pak Harto, ngerti nggak? Ada 3 ini patung, ini. Oke siap, saya kasih sama, saya siapkan. Sampai di sana itu yang saya bilang itu namanya kita tuh jangan stop atau putus asa. You have to be consistent. Go. You try your best. Namanya juga usaha. Jadi saya langsung sampai di sana yang ibu dia punya urusan mining kan semua mining punya dia. Ada sesuatu yang dia nggak bisa tinggalin itu dia punya. Jadi nggak hadir dia daripada Madam Mr. Aspiras Menteri Pariwisata yang jadi sahabatnya dia. Waktu Pop ke sana, Ibu Melda ditembak, dia nutupin badannya, dia kena tangannya, Ibu Melda ketutup, nggak kena. Jadi itu sahabat banget bagi Imelda. Datang yang buka itu. Waduh, mati gue nih, patung mau taruh di mana nih? Terus duta besar kan, udah titip sini aja, saya kasih nak aja lo. Gue mau kasih ke tangannya Bu Imelda kok. Gue mesti buat gitu. Terus atau pembukaannya, itu kita mesti ada strategis. You try your best. Jadi saya bilang sama ibu-ibu, sama Ibu Moriati Sudibyo, sama Marta Tilar, sama semua, Bok Berek, semuanya suruh dandan rapi manis. Saya bilang nanti kita ya, coba. Jadi segitu dia turun, si Mr. Aspiras Menteri Pariwisata turun dari panggung, semua ibu-ibu api 88 tuh ngelilingin dia setengah di sini. Karena kita udah bangun pagi-pagi. Jam 8 udah masuk dalam ruangan, padahal undangannya jam 8 tepat. Kita buat 8 tepat, jadi orang belum ngisi bangku, kita isi bangku, free seat katanya. Jadi bisa bayangin semua depan tuh ibu-ibu api. Segitu turun, seret langsung saya bilang, Mr. Aspiras, Your Excellency, would you please help me? I have something have to do, and I have to give to Madam Marcos from my Ibu Tin Soeharto, my first lady in my country. What can I do? Make Bu Melda, Madam Melda come to this exhibition, even though the inauguration is by you, but would you please invite her to come because we are 1 week, we still need it. Would you make it? I promise. And then what's next? I like to be to the Coconut Palace. Waktu Coconut Palace itu lagi top-topnya tuh buat istana kelapa kan. Katanya. Finish. To make it her come to see the exhibition of Indonesia. Hari pertama kan, ada berita ya. Hari kedua telepon pagi. Ready. Madam Marcos will come to 11 o'clock. That's it ya, saya bilang. Semua orang surprise karena itu nggak ada program. Itu udah pameran umum aja. Datang dia senengnya kayak apa? Bayangin ibu-ibu dandan manis semuanya, semua kasih kado kan produk kan. Mereka makan produksi di My Cosmetic katanya sini, Moriati, Marta Tilar, semuanya dia. Semua kasih batik segala macam. Dia oh my God, I feel like a Christmas time. Dia bilang gitu kasih. Udah semuanya. Itu satu contoh bahwa never give up. You try your best. Jadi usaha itu harus terus dilakukan sampai terakhir, sampai give up. Ya udah apa boleh buat sampai dia nggak datang juga. Tapi ternyata ini membuahkan hasil ya. Dan can you imagine the whole week muncul di koran, di TV, pastinya muncul kita. Dan yang hebat waktu saya bilang sama Coconut Palace, you heard about that? Dia senang sekali. Terus saya bilang, tonight I have a party, would you like to come? Bisa bayangin. Jadi kita ke istana Malaganya, ibu-ibu dansa di situ, semua jadi nyanyi dalil sayo. Pak Yop ikut karena Pak Yop tuh lucu, dia bilang gitu. Gue udah kasih tahu ya bahwa sahabatnya bilang maka tuh Madam Aspiras, jadi Pak Yop itu challenge saya. Kamu mesti buat Madam Aspiras masuk. Mas Yop gimana? Lu bilang Madam, nggak tahu dia nggak buka, gimana sih? Gue yakin lu jagoan, do it katanya gitu. Jadi satu contoh bahwa Pak Yop tuh orang yang selalu give a chance, ngerti nggak? Jangan don't give a kerjaan. Saya cuma kasih tau, I give a clue. Menteri ini sahabatnya dia, ada Marcos. Jadi, nah ini ternyata malamnya kita nyanyi
dari saya di matanya, semua dansa, semua ibu-ibu senang banget. Itu jadi saya satu contoh. Jadi yang mesti nggak ada acara masuk istana ke istana jadinya. Sama itu cerita yang sangat ini ya, sangat mengesankan gitu ya. Iya, tapi bagi saya semua juga mengesankan. Saya ketemu dokter. Kalau Ibu melihat perempuan Indonesia sekarang seperti apa, Bu? Saya rasa bagus sekali caranya. Sekarang ya kita nggak usah jauh-jauh deh. Kita punya menteri yang paling bagus, Retno ya. Ya Bu Menteri, saya rasa the one of the best ya. Itu saya juga Sri Mulyani, saya juga bahagia. Jadi kalau saya pikir ya, yang paling penting adalah you make the best what you can do. Itu dah. Jadi kata jangan sampai biasa aja nggak apa-apa. Jangan. Kita mesti untuk negara kita tercinta, create something best. Harus itu dilakukan oleh perempuan. Karena kita karena saya lahir dari keluarga yang tidak membedakan antara perempuan sama laki. Ayah saya selalu memberikan kesempatan yang sama ya untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Nah sekarang karena Ibu punya kesibukan yang luar biasa, juga memiliki tanggung jawab pada keluarga. Bagaimana perempuan Indonesia yang mereka juga ingin aktif di luar, di masyarakat, tapi mereka juga punya kewajiban juga dengan keluarganya. Ibu mengajarkan apa untuk kami ini perempuan? Saya selalu mengatakan, if you are married, the first thing you think is family. Itu udah nggak ada. Kata Al-Quran mengatakan kunci untuk kita masuk surga sebenarnya kunci kita hormati suami. Jadi kalau kebetulan punya suami yang baik, itu udah bukannya lagi, itu anugerah. Kalau bagi saya bersyukur saya bisa jadi ini karena saya punya suami Pramono yang baik. Saya juga jatuh cinta sama dia gara-gara, dan saya selalu bilang kita kalau perempuan jangan naksir sama laki. Jangan naksir sama laki. Jangan kamu kecewa. Kamu milih siapa yang naksir sama kamu jatuh cinta sama dia. Karena kalau kita dicintai sama laki-laki, kita beres aman, ngerti nggak? Kita nggak yang gila bucin. Aduh ngimpi begini, enggak lah, gue sih maaf dari dulu saya ada rasa sombong gitu. Jadi menunggu kita dicintai dulu, berapapun yang mencintai kita tinggal pilih. Yang paling bagus. Jadi ini tips untuk yang anak-anak muda ini ya. Ya karena saya bilang kalau kita bucin mati loh dimainin sama laki-laki. Laki-laki born to be ya seperti laki-laki. Saya nggak mau. Saya bilang pertama agama. Jadi dari semua yang naksir itu yang sembahyang 5 waktu Mas Pram. Padahal dia wong Jawa, keturunan Kejawen, kabeh yang iku lho taman apa Jolali kowe siramangan kembang setaman iki otonanmu. Waduh pala gue pusing kalau udah gitu ya, tapi kan kita ngormatin udah aja ya wis. Kalau namanya otonan aku cuma bilang Bude pun udah Bude saya kerjain hanya untuk menghormati orang tua dan menghormati budaya. Saya enggak ada agama. Tetap saya bilang Tuhan ini hanya menghormati tata krama saya, menghormati keluarga suami saya. Kalau ditanya siraman Bu, udah dalam udah siraman. Jadi hanya menghormati. Pak Pramono sebagai suami Ibu Dewi Motik ini tentu perannya luar biasa dalam arti begini. Ibu kan aktif di luar rumah ya, banyak di luar rumah. Beliau mensupport itu apakah selalu bersama atau beliau tidak pergi bersama tapi supportnya seperti apa Bu sampai Ibu tetap bisa seperti ini? Gak banyak loh Bu. Kita mulai dengan sembahyang tahajud dan sembahyang subuh. Kami selalu bersama itu. Sembahyang subuh kita nggak pernah nggak berjamaah. Jadi anak-anak semua sudah tahu kalau mereka menikah. Yang saya baik itu adalah kalau ada sama-sama di rumah, jangan sembahyang sendiri-sendiri. Sembahyanglah berjamaah. Jadi saya tidak hanya ngomong, saya berikan contoh. Jadi apa yang dikerjakan sama orang tua saya. Jadi orang tuh kalau ngomong jangan ngomong aja, kasih contoh dong, ngerti nggak? Jadi mereka udah tahu kalau sembahyang maghrib udah makanan udah siap. Mas sembahyang apa makan ya sembahyang dulu lah gitu, ngerti nggak? Jadi kita selalu begitu. Jadi ini fakta dan Pak Pran juga begitu. Maghrib kita juga berjamaah. Jadi hal-hal itu yang membuat kita bahwa kebersamaan. Jadi nggak ada apa-apa. Kalau saya mau pergi juga hari ini kamu kemana yang saya ngajar ini, habis ngajar saya ke kantor, habis ke kantor saya gini-gini ada acara segala macam gitu. Dan saya selalu bilang pamannya kalau saya mau keluar negeri yang saya mau pergi loh yang tanggal ini ya saya doain ya yang, dan saya nggak bakal pergi ke rumah tanpa doanya. Ya Allah Tuhanku engkau mengetahui hari ini suami saya akan berangkat ke PBB New York. Insya Allah berjalan sukses lancar, buatlah semua kemudahan dari menghadapi kesulitannya, berikan jalan keluar. Kalau ada kesulitan, kembalikanlah dia ke tengah-tengah keluarga dalam selamat lahir dan batin. Gimana gue nggak power?
kuat, udah didoain sama suami. Dulu ayah, ibu, kemudian suami juga Iya, melakukan yang selalu sama. doain selalu, dan selalu kita ya gimana ya, namanya kita tahu basic itu nggak bisa. Saya nggak bohong, betul-betul agama nomor satu tuh kita agama. Mau agama Kristen, agama Buddha segala macam, tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan. iman dan takwa itu ada kepada Allah yang Maha Kuasa. Saya sering sekali aduh ya Allah, gimana dong nih gue nusi berangkat gak dapet tiket nih, aduh gitu ya. Iya. Baru duduk 5 menit, tahu datang tuh itu kata, Bu ada yang mundurin ibu mau ambil. Iya dong, gila loh. Ya jadi kayak gitu kan. Jalan kemudahan itu. Karena kita kan ngomong pertama, kita kan zikir selalu. Saya kan kalau di mobil gak ada siapa-siapa, astagfirullahaladzim, Al-Ikhlas, Al-Fatihah, semua kita doain. Kita di mulut ini jangan kita berhenti. Itu selalu hablumminallah, hablumminanas. Itu saya pegang dari muda. Dan saya ngerasakan sekarang saya bersyukur seumur gini. Kan mestinya saya udah capek dong. 3 hari namanya keluarga di nyadran di Solo, terus keliling city tour segala macam sama semua keluarga ber-18 sampai saat 20 terus makan bersama semua itu kan tired. Tapi kok saya enggak, kalau bukan Tuhan ayo kita sombong, kita dipinjamin tenaga aja. Luar biasa. Ibu, apa pesan Ibu yang ini sampaikan untuk perempuan Indonesia? Satu, kalau saya selalu mengatakan, pertama, semua ini atas izin Allah. Jadi tidak ada pun kesedihan yang lama dan tidak ada pun kegembiraan yang lama. Itu hanya sementara. Hidupnya sementara. Jadi kalau kita udah begitu, apa yang mau disombongin? Saya suka bilang, waduh dia betang gini-gini. Kasihan gitu. Kasihan nih orang dia kagak tahu. Itu kan pinjaman. Kenapa mesti sombong gitu loh. Ngerti nggak? Okay. Pertama adalah saya percaya hablum minallah, hablum minanas. Itu pegangan saya. Kedua adalah saya katakan hablum minallah, hablum minanas itu networking. Kamu gak bisa kerjasama sama orang kalau kamu sombong. Betul. Kamu gak bisa kerjasama orang gue, lo, gue. Jadi kita simpati dulu, empathy. Karena kalau kita simpati sama orang, pasti orang empathy sama kita. Tapi kalau kita empathy sama orang itu pasti simpati sama kita. Jadi simpati empathy itu terus berjalan terus. Bahwa kita dua pihak harus. Karena nggak mungkin saya punya pembantu keluar masuk. Ada kan dia pembantu keluar masuk. Saya bilang lo sih ngerasa pembantu lo mesti kayak lo ya. Dia jadi bos ngapain? Jadi pembantu lo, ngerti nggak? Justru pembantu kan numpang hidup. Jadi saya selalu bilang bahwa pada setiap kesempatan anggaplah orang yang membantu kamu itu keluargamu. Jadi kalau begitu kita tenang, enak gitu loh. Walaupun terang, saya bukannya nggak marah, kok gitu loh, saya udah gemes sebenarnya. Gemes ya. Sesuatu yang udah berapa kali, kok mesti dikerjain juga gitu. Tapi udahlah, ya udah nih orang kan nitip hidup sama kita. Jadi kita bantu. Empati kita tuh yang harus diutamakan. Iya, karena saya pikir kayak pembantu saya rata-rata lebih dari 30 tahun, 25 tahun, nggak ada yang pendek-pendek. Kalaupun pendek keluar ya gara-gara dia. Maaf dia yang maling gitu loh, atau dia mau kawin gitu loh. Saya sedih gitu, makanya saya sedih kalau saya selalu bilang sama pembantu saya kalau mulai kerja, kalau kamu perlu apa-apa ngomong, jangan ngambil barang, jangan, saya bilang gitu. Oke. Wah, Bu Dewi, luar biasa sumbangsih yang udah Ibu Dewi Motik berikan pada Indonesia. Setitik juga gitu. Aduh, 75 tahunan. Dan di era yang serba digital ini, saya jadi tertarik mengenal karakter Ibu Dewi melalui analisis grafologi. Karena podcast ini sebetulnya bicara mengenai grafologi, yaitu analisis tulisan tangan melalui ilmu grafologi. Dan kali ini sesi grafologinya luar biasa, beda dari episode sebelumnya. Kita ikuti sebentar lagi. Pemirsa, pada episode kali ini saya akan menyajikan sesi grafologi yang berbeda dengan episode sebelumnya. Karena tamu saya kali ini sangat istimewa, Ibu Dewi Motik Pramono, dengan kebiasaan yang sudah langka dilakukan oleh banyak orang pada generasi sekarang. Saya sangat kagum pada Ibu Dewi Motik karena beliau adalah individu yang sangat rajin mencatat dan mendokumentasikan semua kegiatan hariannya dalam buku harian atau buku agenda setiap hari sepanjang tahun sejak dulu hingga sekarang. Dan Ibu Dewi Motik, saya terima kasih sekali
Ibu berkenan meminjamkan pada saya buku agenda, buku catatan harian ini luar biasa. Terima kasih saya mendapat kepercayaan untuk meminjam ini. Karena tidak mudah pemirsa kita bisa mengetahui atau diizinkan mengetahui catatan harian seseorang. Nah, dari puluhan buku harian yang beliau miliki, saya hanya mengambil 5 buku saja, yaitu buku agenda tahun 1991, tahun 2000, 2007, 2008, dan 2018. Dan istimewanya, hari ini beliau membawakan kepada saya sebuah buku harian yang beliau tulis pada saat SMP. 12 tahun. Umur 12 tahun dan kita akan lihat apakah tulisannya sama. Saya ingin melihat gaya tulisan Ibu Dewi ini dari tahun ke tahun. Apakah bertahan sama dan apa yang berubah? Apakah ada perubahan tulisan seiring dengan perubahan yang terjadi pada pribadi beliau? Saya mau tanya dulu pada Ibu Dewi. Bu Dewi, sejak kapan sih sebetulnya Ibu punya kebiasaan menulis buku harian atau agenda ini setiap harinya? Dan apa sebetulnya alasan menulis buku agenda itu? Saya terus terang saya bilang kan, saya punya kakak yang sangat menjadi contoh saya, inspirasi saya, karena dia bilang ada lagunya. Apa itu, Bu? Lagunya My Diary. Oh iya. Itu lagu ibu saya itu. My Diary gitu loh. Jadi saya pikir enak ya nulis, dan saya senang nulis, jadi saya tulis, saya ikutan. Kakak saya punya diary, saya punya diary gitu loh. Cuma kakak saya dia nggak simpen, saya simpen. SMP aja masih ada gitu loh. Luar biasa. Nah, dari buku harian ini nampaknya semua kejadian yang Ibu Dewi alami setiap hari beliau catat. Dan nanti saya akan analisis apakah tulisannya sama. Tapi dari buku harian ini kita bisa melihat bahwa yang dicatat adalah cerita-cerita kejadian sehari-hari, bahkan ada sedikit, mohon maaf ya Ibu, nyempil-nyempil catatan nomor telepon teman-teman, seperti itu ya. Ini apakah cara Ibu mengingat juga atau mencari dengan mudah catatan tersebut, nomor telepon teman, tidak di buku catatan telepon khusus tapi ditulis di buku harian? Waktu itu apa Bu idenya? Saya senang sekali, saya pertama kalau kita kan saya bilang simpati empati. Jadi kalau kita memerlukan orang, yang penting kita juga berusaha dong supaya jadi ingat sama kita. Contoh kayak nama kamu Kusuma Wardani. Saya Kusuma Prabandari. Prabandani. Itu Prabandani saya bilang Kusuma karena saya punya saudara namanya Kusumawati gitu loh. Jadi saya ingat langsung Kusuma, gampang ingatnya langsung. Jadi saya tekan kayak ngajar kan, saya ngajar dari tahun ke tahun udah dari muda, saya umur 18 tahun saya udah ngajar. Jadi supaya saya ingat sama murid saya punya, dia namanya Tony, gue ingatnya Tony Curtis. Oh Tony Curtis itu bintang film zaman dulu. Kuno gitu. Jadi saya selalu memberikan kontak itu orang jadi supaya bisa gitu. Oh baik. Nah saya akan coba analisis ya Bu pertama kali. Semua buku ini saya buka. Awalnya saya tidak membaca isinya karena saya memang sebagai grafologis saya tidak membaca isi. Dari semua tulisan ini, dari halaman pertama sampai halaman terakhir di semua buku, Ibu menulis dengan tekanan yang sangat kuat. Tekanan menulisnya, Ibu boleh pegang. Semua salah satu bukunya. Semua Ibu menulis itu tekanannya kuat. Jadi penanya itu sampai mungkin ya nggak sampai tembus ya Bu ya, tapi kuat sekali. Ini menggambarkan, dalam grafologi mengatakan ini individu yang imajinatif, tegas, tanggung jawab, antusias, punya energi yang tinggi, daya juang yang tinggi, punya inisiatif dan keinginan yang kuat untuk maju. Alhamdulillah. Dan ini konsisten dari tahun ke tahun. Di usia beliau sekarang 75. Tahun ini 75 saya ya. Saya sekarang tahu yang paling lucu, saya lihat agenda coba.
saya ganti karena saya males nulis karena udah main telepon kan. Ya, itu agenda. Saya lupa tadi mesti saya bawa. Agenda saya kembali kepada agenda ini. Itu tau nggak, sederhana sekali. Itu tuh agenda. Tolong kasih saya agenda. Saya bunderin. Pamannya kayak gini ya. Coba saya tulis ya tanggal 26. Saya tulis apa? Wardani. Saya Prambanan. Jadi Kusuma. Terus saya Kusuma. Jadi tahu nggak Kusuma? Ini saya buat hanya untuk apa? Untuk bercanda. Karena apa? I want to test my imaginasi dan supaya gue nggak pikun, ngerti nggak? Oke, jadi di kalender. Ya, dibunderin gini ya. Ya. Kusuma. Saya nggak perlu interview. Saya cuma Kusuma udah. Kusuma ada terus interview supaya saya jangan lupa. Jadi interview sama kamu. Dia cuma bunderin ketulis. Dan tulisannya pakai pulpen yang ajaib gitu ya. Ada pokoknya saya bisa baca. Jadi itu sebetulnya ilmu saya supaya saya jangan pikun, jangan lupa, jangan segala macam. Cara mengingat yang paling mudah adalah menulis. Menulis, jadi saya mundurin aja punya tanggal 29 India. Tapi sebelumnya saya mesti interview sama Putri Indonesia sama ngajar. Jadi jam 7 saya ngajar di Trisakti, di sana saya langsung ke itu, langsung saya ke take off gitu. Jadi saya tuh buat sederhana 1-2 poin-poin. Jadi saya ada, tapi nggak nulis seperti ini lagi. Karena gak ada waktu kan sekarang udah main telepon enak. Ya, oke. Baik. Nah, ada yang unik lagi nih, Bu. Dari semua tulisan Ibu ini, semua huruf I dan J itu ada titiknya, tapi titiknya itu bulat kosong. Nanti saya akan tunjukkan di video ya pemirsa. Bulat kosong. Ini menggambarkan bahwa orangnya itu memposisikan diri sebagai orang yang istimewa. Dalam arti apa? Memiliki kecenderungan untuk melakukan hal tertentu secara berbeda. Agak eksentrik. Dan baginya penampilan di mata orang itu penting, bahkan bisa bersikeras untuk berbeda dari orang lain dalam hal penampilan. Pakaian, perilaku, metode kerja, kemudian juga mesti ekstrim. Sifat itu tidak tentu negatif, tetapi justru buat beliau ini adalah menambah daya tarik kepribadiannya. Jadi orang menulis dengan titik yang bolong itu, Bu. Itu orang yang memposisikan dirinya saya itu istimewa. Orang memperhatikan beliau dengan setiap hadir itu heboh. Saya selalu kalau melihat Ibu dimanapun selalu hadir itu semua orang nengok, Bu. Karena memang kehadiran Ibu itu memang istimewa. Nah itu tergambarkan dalam titik bulat yang bolong tadi ya, bulat kosong. Tapi ada anomalinya ternyata, Bu. Saya menemukan di buku tahun 2007. Di halaman pertama, di tanggal sekitar Januari. Semua huruf titik Ibu, di huruf I dan J, itu tidak ada yang bolong, Bu. Semua titiknya penuh. Kemudian saya pengen tahu, ini kenapa kok seperti ini? Kenapa enggak bolong? Padahal kalau bolong tadi kan dia pengen ekspresif, pengen menunjukkan dirinya istimewa. Ini kenapa tidak? Apa yang terjadi? Ternyata ini ada kejadian, karena saya biasanya nggak membaca tulisannya, Bu, nggak baca ceritanya. Tapi ternyata ini semua perjalanan Ibu ketika Ibu pergi haji. Jadi Ibu ada di Mina, setelah wukuf, lempar jumroh dan seterusnya. Pada saat itu barangkali pikiran bawah sadar Ibu mengatakan bahwa tampil eksentrik istimewa itu tidak sedang diperlukan, sedang tidak diperlukan. Jadi Ibu lebih fokus pada ibadah barangkali ya pada saat itu, sehingga semua titiknya itu tidak bolong. Begitu kembali ke bulan berikutnya, Bu, Ibu sudah di sini, sudah bertemu sosialisasi dengan yang lainnya, semua titiknya bulat dan bulat penuh. Itu ternyata kalau saya melihat adalah grafologi itu memang menggambarkan karakter. Ini baru saya bicara soal titik. Ibu ada konfirmasi apa, Bu? Saya terus terang, saya bersyukur. Anda bisa bayangin nggak? Umur 18 tahun, saya adalah salah satu delegasi yang termuda naik haji. Umur Haji Akbar ya. Haji 198 itu saya Haji Akbar. Jadi sejak itu, believe it or not,
Saya udah 24 kali ke Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. 24 kali. Orang sekali aja susah, aku kok pulang balik terus. Tapi waktu hari pertama saya 68 itu, saya udah ngomong sama Allah. Dan saya bersyukur. Kamu kan gak lihat aslinya sumur Zam-Zam. Saya masih lihat. Saya masih main cebar-cebur. Masih kita karena sedikit sekali waktu itu. Dan Masjidil Haram masih sejelek-jeleknya masjid, nggak bagus sama sekali. Dan itu maaf ngomong depannya aja maaf ya. Semua kemah-kemah di mana orang sampai pis semua di situ belum ada hotel. Tahun 68 tuh nggak ada hotel, sedang orang udah banyak tapi tidak seperti sekarang ya. 2 juta setengah sekali datang enggak. Nah, tapi itu sudah saya merasakan bahwa alangkah bahagianya saya. Dan waktu orang bilang itu haji berat, umur 18 tahun suruh sa'i berapa kali juga gue oke. Aku bisa, ngerti nggak? Tawaf juga umur 18 tahun. Dan saya kan nggak tinggal di hotel, tinggal di bukit-bukit orang-orang kaya, rumah-rumah orang kaya yang hanya dibuka waktu haji, ngerti nggak? Ya. Jadi saya merasakan di situ bahwa aduh apalagi. Nah akhirnya tahun 2000 saya naik haji setiap hari, setiap tahun saya naik haji waktu dari tahun berapa ya 1999 sampai 2009 kali saya masih naik haji full, tapi umroh tuh berkali-kali sampai saya 24 kali, jadi 12 kali saya naik haji, 12 kali saya umroh, jadi 24 kali saya ke Mekah dan Madinah. Di situ saya lihat bahwa apa sih yang dicari orang, ya tuh ngerti nggak? Ya, begitu aja. Dan maaf ngomong, saya sekarang kita hubungi dengan teknologi canggih. Bayangin Nabi Muhammad nggak punya WhatsApp, nggak punya segala macam, kok bekainya sampai ratusan tahun, kok Tuhan mau ngangkat. Jadi saya pikir apa yang kita mesti sombongin semua itu pinjaman. Saya makin yakin lagi pada Allah bahwa everything kita punya di sini hanya sementara, hanya pinjaman yang mesti diberikan lagi pada orang lain. Luar biasa. Nah, gini Bu, kalau saya mengenal keseharian Ibu, baik saya lihat di layar televisi, saya bertemu Ibu, atau saya melihat dalam kumpulan, saya berasumsi bahwa Ibu adalah seorang yang talkative. Asumsi saya. Saya mencoba menemukan di tulisan ini, karena orang dengan aktif berbicara itu biasanya huruf A dan O-nya itu terbuka. Tapi rupanya huruf A dan O Ibu itu semua tertutup. Yang itu berarti adalah menggambarkan individu yang pendiam, dalam arti dia menyembunyikan perasaan, tidak menonjolkan diri dan lebih senang mendengar. Nah, karena ada hal yang asumsi saya tadi sepertinya kok nggak pas ya gitu ya. Selanjutnya saya mencoba mengkonfirmasi dari konten tulisan yang Ibu buat, isi ceritanya. Yang saya lihat memang Ibu ini menceritakan hal-hal yang sifatnya daily, kegiatan-kegiatan harian. Hampir saya tidak pernah melihat, meskipun sepintas, Ibu seperti mengeluh, seperti mengungkapkan perasaan, menangis, itu tidak ada di sini. Nah, pertanyaannya sebetulnya begini. Ibu kalau sedang marah, nangis, sedih, apakah memang tidak ditulis? Karena bagi saya gini ya, saya tuh nggak percaya orang tuh mesti sedih atau marah kalau kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kayak sekarang orang bilang, Bu Dewi gimana keadaan? Saya bilang saya ikut sama. Kamu jangan bohong lah. Saya sama, apa yang kamu pikirin itu sama saya. Cuma bedanya kalau saya langsung lari ke Tuhan, kamu nggak ngobrol sama Tuhan. Kalau saya ngobrol sama Tuhan, jadi I don't need orang segala macamnya. Saya perlu ada Tuhan. Dan saya yakin dengan saya ngobrol sama Tuhan, that is the way out. Apapun juga, sama apanya. Saya udah 75 tahun kan, soon ya. Bulan Mei saya udah 75 tahun. Saya ngerasa, mana ada orang umur 75 tahun, gak sakit kaki, gak sakit pinggang, gak sakit itu. Semua orang kalau udah berumur gak mungkin seperti 17 tahun. Cuma bedanya lu komplain, gua gak komplain. Gue nikmatin aja, umpamanya bangun tidur,
Ya nggak mungkin saya langsung ke kamar mandi, nggak mungkin. Saya duduk dulu, saya zikir dulu, saya ngobrol sama Tuhan dulu. Ya walaupun sedetik 2 detik saya ngobrol sama Tuhan, langsung saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kan saya tahu goib itu kan ada di mana-mana. Ya. Saya tahu, saya kan hidup sendiri di rumah saya sebesar itu, pembantu 8 ya. Tapi saya kan sendiri, anak-anak saya kan udah pada punya keluarga sendiri. Saya juga nggak kepengen mereka nggak mandiri ya. Jadi mereka silahkan, tapi setiap saya bilang, saya telepon, I just call to say I love you. Oh mama di rumah, oke kita kesana gitu loh, ngerti nggak? Yeah. Jadi saya kalau bicara sama Tuhan, saya nggak perlu ngomong sama orang. Okay. Why you have to talk with other people? You talk with God. Udah pasti the way out-nya. Saya yakin banget biasa. Itu, ngerti nggak? Yeah, itu yang saya pikir, yang saya pengen sharing sama orang. Yeah. There is a God wherever you go, wherever you come, you need them. Ya, Tuhan akan datang ke kita kan setiap waktu, setiap saat, di mana saja ada Tuhan. Yeah. Kan jangan bilang, Budi, are you come alone ke South Africa? Kemarin aja pulang, saya kan sendiri dari Solo. Kan anak saya masih di Solo karena mereka lagi liburan. Tapi kan saya mesti ada tugas, adik saya ulang tahun, ada teman saya kawinan. Jadi kan saya pulang sih nggak jadi soal bagi saya. Saya pergi ke mana-mana sendiri, ke Dubai, Oman, sebenarnya pada bingung. Dia ngapain? Gue mesti takut. Orang gue berangkat kan, ya udah diantarin. Saya masuk kapal terbang kan, udah ada pramugari segala macam tiket saya. Segitu turun saya disambut sama orang. Padahal saya tahu selama perjalanan saya zikir, saya sembahyang, saya doa. Jadi bagi saya bersahabatlah dengan Tuhan, kamu nggak bakal kecewa. Makanya konfirmasi. My saya God is my love, ngerti nggak kan? My God is my love. My love. Cintaku Tuhanku. Ya. Dan memang saya tidak membaca sedikit pun ada keluhan, kesedihan atau curcol tentang masalah pribadi ada di buku agendanya. Itu saya bilang ngapain orang pakai WhatsApp, orang baca jijik banget ya gue. Sedih gitu loh. Ngapain? Gue ketemu sama Tuhan, enak, ada jalan keluarnya. Tuhan tolong saya dong, gue lagi sedih banget. Gimana dong Tuhan gitu. Ya saya ngomong sama beliau, tapi ngomongnya kayak kita sama, ya namanya Habibi sama Tuhan ya. Dia bilang, Tuhan tolong saya, please tolong Tuhan saya, please. Gue antara hidup dan mati, gue mau mati rasanya, sedih banget. Tapi terus karena waktu suami saya meninggal, semua orang juga meninggal, ngerti nggak? Kenapa mesti sedih banget? Kita juga akan meninggal. Ngerti nggak? Kalau saya lihat pemandangan bagus, rumah saya bagus, anak-anak saya bagus, semua dia kan gue tinggalin. Langsung automatically kalau ada sesuatu yang indah, yang bagus, it's finished one day. Selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, aduh, ya. Ini maknanya luar biasa, Ibu udah menjelaskan, mengkonfirmasi. Ada satu lagi, Bu. Di huruf O-nya Ibu, itu saya temukan banyak, bahkan sering, hampir semua, itu ada jalinan di sisi kanan. Jadi O itu ada jalinan di sisi kanan. Ini orang yang bisa dipercaya menyimpan rahasia. Jadi meskipun Ibu ini kalau bertemu rame gitu ya, barangkali orang bisa menitipkan rahasia pada Ibu. Makanya saya marah kalau ada teman-teman ngomong di pengajian segala macam. Kamu tahu nggak, rahasia keluarga tuh mesti disimpan, bukan dibeber. Kalau kamu cerita, tahu kamu pikir tuh teman-teman kamu dengar, teman-teman kamu bantu kamu ngomongin tahu nggak, geblek. Gue bilang, ngapain cerita-cerita sama orang, ngapain? Kita tuh sama Tuhan, minta jalan keluar. Kalau kamu mau ngobrol sama orang harus yang dipercaya. Karena kalau kamu ngomong sama orang sembarangan, besok pagi udah sampainya beda. Oh iya, betul. Ada bumbunya ya Bu ya. Karena kamu yang salah, ngapain cerita? Masa ngomongin suami kepada orang lain itu gila? Kamu tahu nggak, dalam Al-Quran Karim nggak boleh loh. Bukan cacat suami, bukan nggak boleh. Iya, betul. Oke. Ibu, saya menemukan lagi. Lower zone Ibu. Lower zone itu kalau Ibu nulis huruf G ya. Huruf G-nya itu Ibu panjang dan ada lobe-nya. Itu menunjukkan orang yang punya imajinasi terkait hal-hal praktis. Dia bisa dengan mudah menemukan cara-cara baru yang menarik dalam melakukan sesuatu. Senang mengembangkan ide untuk mengubah hal-hal yang kuno menjadi lebih mudah dan menarik. Sekaligus selalu belajar dari pengalaman. Saya tadi jadi ingat Ibu cerita membuat kue-kue tadi ya. Itu kan inovatif sekali ya. Itu tergambar dari bagaimana imajinasi praktikal itu
tergambar dari tulisan ibu. Nah, tetapi selain lobe-nya itu lower zone-nya ada lobe penuh, itu lobe-nya ibu tuh besar. Lobe bawahnya tuh besar. Ini menggambarkan bahwa dia punya imajinasi material dan sense of business. Ya iya ya, tadi dari umur 12 sudah bisa membuat kue-kue sampai bisa dipasarkan di para istri duta besar seperti itu ya Bu ya. Ini memang dari dulu Ibu memang bakatnya seperti ini. Dan di semua buku ini, bahkan di buku yang ditulis ketika umur 12 ini juga sudah seperti itu. Wah, saya ini kagum loh Bu. Saya sebagai grafologis saya belum pernah ketemu yang seperti ini. Jadi buat saya ini juga sebuah experience. Satu lagi Bu, semua tulisan ibu ini nyambung hurufnya. Jadi connecting script. Kalau anak-anak sekarang atau anak muda gitu kan, sekarang tulisannya udah lebih yang tegak dan tidak nyambung. Memang kalau orang lama, orang kuno banyak nulisnya nyambung karena mereka tuh masih senang bergotong royong seperti itu. Nah, orang yang menulis dengan full connecting script ini orang yang mengedepankan konsep, deductive thinking. Dia berpikir dan bekerja secara sistematis, berpikir logis, konsisten, dan juga konsep-konsepnya tuh selalu realistis. Dia mampu beradaptasi dengan lingkungan dengan baik serta mau bekerja sama. Ini tergambar dari tulisan ibu dan semua. Kalau saya bilang kalau pegang saya hablum minallah hablum minannas. Kalau kita percaya ya Tuhan bersama kita, ya gitu kita selalu mau yang simpati, empati. Saya selalu bantu orang sih, tapi juga suka-suka ya kemakan. Saya juga dimanfaatin orang, bukannya enggak. Saya udah berapa kali ketipu, ya Allah Tuhan, bukannya ketipu kecil-kecilan 200 miliar juga pernah saya ketipu, ngerti nggak? Tapi bagi saya kembali kepada Tuhan. Kalau itu saya punya akan kembali. Kalau emang bukan gue, hanya dilewatin doang gitu loh. Jadi saya tuh orang pada gila Bu Dewi, kalau gue sih mati kali, gila kali. Kenapa gila? Orang pinjeman kok. Yang ngambil, yang punya mau ngambil ya ambil aja. Tapi kalau emang itu saya punya, pasti saya dibalikin sebelum saya meninggal, saya dikasih. Tapi juga kalau nggak saya meninggal, what I get now is more than enough. Ngerti nggak sayang? Jadi kita jangan sedih urusan rugi, urusan barang hilang. Terang kita sedih, bohong kalau nggak sedih. Tapi jangan larut. Nah itu kata-kata, jangan larut sama satu kesedihan. Dan jangan larut atas satu kegembiraan. All the larut kesedihan, dia berakhir, semua kegembiraan akan berakhir. Gitu aja. Jadi saya tuh enak kalau udah ngadepin hidup itu, saya nggak pernah mau repot-repot. Makanya orang bilang, Bu Dewi kayaknya nggak susah. Itu gila, gue bukan manusia, gue sedih, pasti sedih. Jangan bohong lah, aku sedih. Cuma ya tadi, ngapain gue bagi sama orang? Orang gak seneng lihat Dewi Motik sedih, saya bilang gitu. Ya. Kalau kita sedih, nangis lah waktu tahajud, lo nangis habis-habisan situ. Pada Tuhan ya. Sama Tuhan, yang pasti akan menjadi jalan keluarnya bagus. Pasti, udah pasti. Gak ada kata-kata Tuhan yang bohong. Mintalah padaku akan kuberi. Kalau belum dikasih juga, biar lo ingat terus. Oh iya, tetap usaha. Menyusaha. Ya. Ada yang istimewa juga dari tulisan Ibu Dewi ketika menulis huruf T, Tenggo. Semua huruf T-nya, tibarnya, garisnya itu selalu tinggi, Bu. Ini menggambarkan memang orang yang punya high goals. High goals apa? Goals-nya tuh selalu tinggi. Dia senang menetapkan tujuan yang menantang. Jadi kalau yang ecek-ecek bisa lah. Jadi selalu mau nantang dirinya sendiri, menetapkan tujuan yang tinggi. Tidak takut keluar dari zona nyaman dan dia mengarahkan ambisi untuk menuju masa depan. Dia berorientasi pada pertumbuhan dan kemajuan. Dia ingin melampaui levelnya saat ini. Jika perlu dia harus rela melepas manfaat yang ada demi kepentingan dan benefit jangka panjang. Dia dapat berdedikasi pada proyek jangka panjang. Ini adalah pengertian atau analisis dari T dengan bar yang tinggi. Gitu. Contoh, bayangin saya udah 75 ya. Ya. Tapi saya lihat kan, umur 96. Maharti 96, kawan saya 94,
awal saya 88, Bu Marta 88. Saya bilang, nah saya bayangin tuh masih ada keinginan gini, Tuhan, kalau boleh, saya seumur-umur mereka saya masih sehat. Seperti saya sekarang mau 75. Makanya saya selalu mikir, gigi, segala macam itu saya perhatikan semua. Bukan apa-apa, untuk make me happy aja gitu loh sayang. Jadi bagi saya, yuk kalau kita mau panjang umur, kita sehat dong dari sekarang. Saya minum herbal, temulawak, saya habis tahajud, saya selalu minum temulawak, jahe kunyit. Habis gitu daun pepaya. Begitu pepaya, makan pepaya. Saya pepaya dulu, baru makan itu jamu bertiga. Habis gitu saya doa, habis itu subuh, habis subuh saya makan. Saya makan makanan benar, terus minum temulawak, daun kelor, ngerti nggak? Kelor. Ya. Jadi 3 gelas sudah pagi. Ntar malam serai, ngerti nggak? Jadi saya tahu saya mau panjang umur dan saya mau karena herbalis Indonesia itu herbal Indonesia sangat kaya sama segala macamnya. Dan khasiatnya memang luar biasa ya. Ngapain susah? Dia orang bilang, lo mau aduh pahit, mau sehat. Iya. Kok komplain pahit? No pain no gain ya, Bu ya. Bagi saya nikmati. Aduh itu pahitnya luar biasa. Yang namanya daun pepaya itu sepahit-pahitnya daun. Bagi saya it's okay karena habis itu kan saya siapin pepaya. Pepaya saya kulum, ngerti nggak? Jadi dalam waktu sebentar, 1 detik, 1 menit udah hilang tuh pahit hilangnya. Jadi saya pikir Tuhan tuh udah menciptakan sesuatu yang bagus. Kenapa kita nggak manfaatin? Nah itu saya tahu karena saya pikir saya lihat Ibu Mur udah tetap cantik tapi kan udah susah ya. Saya mau kalau boleh saya mau kayak wak saya sampai 99 tahun. Wak saya itu kecil mungil, bisa mandi sendiri, makan sendiri, nggak nyusahin orang. Waktu dia meninggal itu dia sembahyang duha. Dia cuma bilang nanti sembahyang subuh, terus dia bilang dia kebunnya kecil, dia kebun kecil depan rumahnya itu, dan nanti kalau sembahyang duha bangunin saya, udah meninggal, ngerti nggak? Jadi so beautiful. Saya pikir wah aja bisa kok. Waktu itu kan makanan nggak sesehat kita, ngerti nggak? Sekarang kita bisa milih makanan sehat. Insya Allah saya bisa kalau bisa gitu, dan saya mau berbuat. Jadi saya mau seumur saya cita-cita saya kalau nggak meninggal lagi ngajar. Makanya saya bersyukur saya ada 75 tahun ini. Saya rasa saya dosen yang paling salah satu yang tertua di kampus-kampus karena mereka kan ada 66. Saya masih diperlukan kan zaman sekarang. Semua mahasiswa itu bisa mengkritik dosennya tanpa kasih tahu siapa dia. Iya kan? 2 minggu sebelum ujian akhir kan dia kasih memberikan tahu, evaluasi, teaching evaluation. Ya bagi saya itu saya selalu dapat guru terbaik. Jadi saya pikir ya saya pasti diperluin, masih udah saya kerjain aja. Dan saya selalu bilang bahwa segitu masuk ke kelas, di dalam ruang kelas saya selalu bilang, ingat ya, pegang tangan yuk kita semua sama-sama yuk, sama-sama semua dapat A dari saya. On time, buat homework, diskusi, sangat presentasi semua A. Tapi jangan kebolos. Bayangkan ada, dan suka-suka ada yang masih tetap aja nakal 1-2. Udah 6 kali bolos mau ikut ujian. Kamu gak malu? Kamu ikut pelajaran saya bagaimana mau dapat A? Gimana mau dapat ikut pelajaran? Dan aturan 4 kali gak boleh ikut lagi loh. Aturannya begitu. Itu ada aturan. Masa saya mesti melanggar? Masa saya demi kamu? Saya bisa kasih izin kamu ujian, terus kamu apaan? Lu dengan teman-teman kamu kan juga ngiri dong. Orang kayak kamu kalau dikasih masuk. Saya cuma biar terserah kamu. Jadi kita tuh buat ya. Dan saya selalu memberikan pelajaran. Kalau mau kasih angka, saya interview. Kamu pikir kamu dapat apa? Oh saya selalu masuk Bu. Saya selalu laporan semua gini. Saya mau A Bu. Oke, kita sama-sama kan menghormati A. Gitu loh. Bu saya bolos berapa kali Bu. Saya B aja Bu. Enggak, tapi kamu presentasinya bagus, saya kasih A ya. Gitu. Jadi diskusi saya buat mereka evaluasi dirinya sendiri. Jangan mereka hanya mendengarkan bahwa itu adalah sesuatu yang guru kasih. Enggak, lo yang minta gue kasih. Tapi kalau tak tahu diri juga aku kasih. Mau begitu, mau minta angka yang benar aja dong. Malu dong. Saya bilang gitu. Baik. Ibu Dewi, ini bagian terakhir banget. Saya membaca di salah satu buku Ibu. Saya nggak tahu apakah ini sebuah puisi atau apa. Tertulis dengan tinta yang tidak seperti biasanya. Yang lainnya tintanya biru dan hitam. Ini biru muda.
Ibu menulis seperti ini. Doa, 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 selalu berdoa memohon kepadamu. Iman, 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 tingkatkan iman setiap saat, setiap waktu. Cinta, 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 cintailah sesama. Maaf, 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 saling memaafkan. Damai, 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 damailah di dunia. Saya tidak tahu ya, saya merasa ini kok sangat spiritual gitu. Ini waktu menulis ini sedang apa, Ibu rasanya sedang apa dan apa maknanya? Kalau bagi saya kan itu kan inspirasi bisa di atas kapal terbang, Yes. bisa waktu ngobrol sama temen, terus sebentar keluar kan langsung saya tulis karena saya orangnya cepat nulis supaya jangan lupa, karena saya tahu saya pelupaan, kita manusia pelupa ya. Jadi bagi saya itu mungkin pada saat itu saya lagi betul-betul lagi pacaran benar sama Tuhan gitu loh. Kalau kita pacaran sama Tuhan itu kan rasa kita selalu bersama dia, walaupun setiap saat saya begitu, tapi in that moment, the whole tulisan itu waktu saya betul lagi ngobrol sama Tuhan. Jadi itu saya selalu bilang bahwa orang tuh nggak percaya sih, suka-suka, kok lu sedih, kenapa lu sedih? Ya nggak usah ya. Siapa sih kematian suami yang nggak sedih? Siapa sih nggak kematian ayah nggak sedih? Siapa sih nggak kematian ibu sedih? Pasti sedih. Tapi kalau kita sharing sama Tuhan, dikasih kekuatan yang luar biasa sehingga itu. Jadi saya terus terang, saya sekarang bersyukur saya bisa bangun setiap waktu, saya bisa sembahyang setiap waktu. Kalau saya tidur sama suami kan saya mesti ingat dong, dia belum tentu dia mau istirahat, masa saya bangun saya pelan-pelan banget, ngerti nggak? Karena saya mesti sharing sama orang. Sekarang saya sendirian, saya bisa anytime, saya mau bangun jam 1, mau jam 3, mau jam 2, whatever the time is up, saya udah langsung ngerjain semuanya dengan semaunya. Jadi kerjaan tuh nggak ada waktunya pukul 9 sampai pukul 5 sore. Bodoh itu. Anytime kamu bisa kerjain semua gitu. Karena itu udah anugerah Allah. Oke? Wah, terima kasih Bu Dewi. Saya mengajak semua pemirsa tadi mendengarkan apa yang disampaikan Bu Dewi. Itu semua pengalaman hidup ya, bukan teori. Semua pengalaman hidup beliau sampai usia menjelang 75 tahun di tahun ini. Kita semua mendoakan kiranya Ibu Dewi Motik Pramono selalu sehat dan selalu punya manfaat kepada kita semua. Dan seperti beliau katakan, dengan memberi kita mendapatkan, kurang lebih seperti itu ya Ibu ya. Dengan empati, orang juga empati pada kita. Nah, sebagai akhir dari sesi analisis tulisan tangan ini, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa setiap orang itu memiliki karakter yang unik dan keunikan itu tergambar dari tulisan tangan yang dibuatnya. Dan pada episode kali ini kita telah membuktikan bahwasanya gaya tulisan yang tidak berubah juga mengindikasikan karakter yang tetap dan permanen. Terima kasih Bu Dewi Motik Pramono yang sudah berkenan hadir, mengizinkan saya membuka buku-buku dan catatan harian ini dan selalu menjadi perempuan pemimpin yang disegani sepanjang zaman. Amin, amin, Tuhan, amin, Tuhan, amin. Pemirsa, kita beruntung memiliki sosok seperti Ibu Dewi Motik Pramono ini. Melalui kiprahnya yang mewakili sosok perempuan Indonesia, kita bisa belajar banyak sekaligus bisa mengikuti jejak beliau. Menjadi sosok yang berhasil dalam karir maupun keluarga. Baiklah, ini juga menjadi akhir dari podcast saya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan episode selanjutnya. Tetap subscribe channel ini untuk menyaksikan episode menarik lainnya. Saya Kusuma Prabandari, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Terima kasih. I love you. 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 Terima kasih.